Oke, kita mulai ya teman-teman. Hari ini kita mau bahas konten penggunaan audit sistem informasi. Kita gunakan audit sistem informasi di salah satu rumah sakit ya. Kita ambil samplingnya saja. Kenapa saya ambilkan study case? Jadi teman-teman kan kemarin sudah banyak belajar di teoritisnya. Teman-teman sudah belajar baca buku, kemudian ada beberapa case yang saya sudah berikan. Hari ini akan saya berikan tambahan lagi. Sebelum saya mulai, PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi audit sistem informasi rumah sakit menggunakan standar COVID 4.0. Sebenarnya standar ini digunakan oleh ISAKA ya. Jadi standar audit internasional yang di Indonesia juga ada. Kemarin teman-teman waktu KKL itu juga sempat dapat presentasi. Dan ada beberapa rekan-rekan juga sempat nanya di forum ya, kayak Betty juga sempat nanya di forum. Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutin ya. Bilang kalau PowerPoint-nya nggak kelihatan ya. Oke, jadi kita bahas kelihatan, Pak, jelas. Oke, ya, terima kasih. Jadi yang kita bahas pertama adalah abstrak. Audit sistem informasi, suatu saat nanti teman-teman juga bisa ngambil ini dijadikan salah satu judul skripsi. Di sarjana komputer bisa digunakan. Saya ambil sampelnya adalah yang tadi saya bilang di depan, kita audit sistem informasi di salah satu rumah sakit umum daerah. Saya akan bacakan. Penerapan sistem informasi di RSUD Banyumas bertujuan untuk mempermudah proses administrasi agar kinerja sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan bisnis rumah sakit. Maka dibutuhkan pengukuran atau audit guna mengetahui kematangan kinerja sistem informasi tersebut. Jadi nggak akan saya baca semua, cuma saya akan sedikit jelaskan paparannya di abstrak. Jadi maksud dari riset ini adalah sebenarnya mencari tingkat kematangan dari sebuah sistem informasi yang ada di satu objek. Ini yang kita ambil dari rumah sakit umum daerah. Kemudian kita ngambilnya ada beberapa level proses, kemudian kita ambil juga ada beberapa subdomain. Nanti kita akan bahas satu-satu, dan kata kuncinya ketika nanti, khususnya teman-teman ketika ngambil sarjana komputer, kata kuncinya adalah audit, framework, COVID, kemudian tingkat kematangan. Berikutnya, kita akan bicara tentang pendahuluannya. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Seperti yang disebut di atas, maka RSUD Banyumas memerlukan adanya rencana teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Agar kinerja sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan bisnis rumah sakit, maka dibutuhkan pengukuran atau audit. Kita akan ukur tingkat kematangannya dengan menggunakan standar COVID 4.0. Seperti yang saya sudah bilang di depan tadi, COVID 4.0 adalah penerbitnya ISAKA ya, Information System Audit and Control Association. Lalu, stepnya apa berikutnya setelah kita pahami pendahuluan tadi secara singkat, kita langsung spesifik, langsung ke metode pengumpulan data. Gimana sebenarnya cara pakai audit itu? Ketika kita sudah tahu objeknya, kemudian kita akan melakukan pengumpulan data seperti biasa ketika teman-teman melakukan riset ya. Ada 4 metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah observasi. Apa itu observasi? Teman-teman sudah paham, tentunya itu mengamati proses bisnisnya. Jadi kita pahami proses bisnis yang sedang berjalannya seperti apa. Kemudian kita pelajari dan kita kumpulkan datanya. Yang kedua adalah metode wawancara. Jadi penulis akan, khususnya teman-teman ya, nanti akan melakukan wawancara ke pihak terkait. Ini untuk mencari pokok permasalahannya seperti apa. Biasanya wawancara teman-teman juga harus tentukan objeknya yang paling tepat gitu. Jangan sampai wawancaranya nggak tepat kepada sumber informasinya. Yang ketiga adalah metode kuesioner. Peneliti atau kalian membuat kuesioner. Jadi kuesioner berdasarkan standar COVID 4.0. Kemudian yang keempat adalah menggunakan studi literatur. Jadi teman-teman bisa membaca jurnal, teman-teman bisa membaca skripsi, teman-teman bisa membaca tugas akhir, bisa membaca buku referensi lainnya. Berikutnya, ketika teman-teman sudah mengumpulkan data-datanya sudah didapat di tangan,
Kemudian teman-teman akan berpikir berikutnya adalah membuat kerangka pikir penelitian. Ini rutenya mirip sekali dengan pembuatan skripsi atau tugas akhir. Ketika Anda berpikir tentang kerangka pikir penelitian, ini yang kita gunakan ketika menggunakan kerangka kerja Corbit 4.1, teman-teman akan melakukan identifikasi business goal, kemudian identifikasi IT goals-nya, kemudian identifikasi IT proses, kemudian kontrol objektif, lalu yang terakhir adalah perhitungan tingkat kematangan atau maturity level. Dari tahap-tahap yang tadi digambarkan di kerangka pikir penelitian, ini penjelasannya ya. Yang pertama, ketika teman-teman melakukan identifikasi business goal, ini bisa kita terapkan dimanapun ya. Jadi ketika teman-teman nggak harus di rumah sakit, di tempat kerja, ataupun di tempat riset, ataupun di instansi luar negeri, misal gitu, ini bisa kita gunakan. Pada tahap ini dilakukan analisis tujuan bisnis dari objeknya. Objeknya di case ini kita ambil adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Jadi kita pahami dulu tujuan bisnis mereka apa, sehingga kita dapat gambaran kemana arah instansi ini mau kemana sih sebenarnya IT-nya. Kemudian dari tujuan bisnis itu mulai kita sesuaikan dengan framework Corbit yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS ya. Jadi pertemuan awal kita udah bicara banyak tentang COVID. Lalu setelah identifikasi bisnis goal, teman-teman juga harus melakukan identifikasi IT-nya. Ini lebih spesifik ya. Ini tujuan dari pengembangan teknologinya. Jadi infrastrukturnya, kemudian sinkronasi antar departemen juga harus kita lihat berdasarkan acuan COVID 4.1. Kemudian yang ketiga adalah melakukan identifikasi IT proses. Pada tahap ini diidentifikasi proses teknologi yang sudah ditentukan. Sebelumnya sudah ditentukan, kemudian dilakukan pengukuran-pengukuran. Yang keempat adalah kontrol objektif. Ini merupakan bagian detail dari proses teknologi informasi, di mana tidak semua kontrol objektif akan dipakai dalam proses teknologi informasi. Jadi, teman-teman juga bisa milah-milah, misal infrastruktur A tidak bisa dipakai, yang paling kompatibel adalah infrastruktur B. Kemudian yang kelima adalah perhitungan tingkat kematangan atau maturity level. Pada tahap kelima ini, penelitian adalah perhitungan maturity level. Kita kumpulkan kuesioner, kemudian kita hitung secara bersama, berdasarkan standar COVID 4.1 nanti kita dapatkan angka-angka tertentu. Hasil dan pembahasannya, yang pertama adalah ketika kita melakukan identifikasi proses teknologi informasi, pada tahap ini dilakukan penetapan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID. Penetapan proses tersebut didasarkan dari hasil studi pustaka dalam mempelajari COVID dan literatur terkait, serta hasil observasi yang diperoleh dari objek yang diteliti. Adapun susunan prosesnya seperti ini ya. Jadi beberapa pekan sebelumnya kita udah bicara tentang IT domain, kemudian IT prosesnya. Jadi saya rasa teman-teman sudah familiar dengan penamaan-penamaan ya, seperti plan dan organize, kemudian acquire, kemudian ada deliver and support. Kemudian IT prosesnya adalah subdomain yang kita pakai. Kita bisa pilah-pilah, nggak harus kita ambil semua. Di sini misal yang di plan and organize kita ambil ada 7 ya, jadi PO2, kemudian kita pilih ada 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk acquire dan implement, kita hanya ambil misal 6. Gitu. Nggak diambil semua atau beberapa sebagian. Tapi yang di riset ini kita ambil 6. Begitu juga untuk deliver dan support. Dari hasil pengukuran tadi, survei dengan alat kuesionernya pada domain PO, AI, dan DS tadi yang kita bahas di depan, diperoleh hasil penggambaran ya. Step ini dapat kita hitung setelah kita melakukan penebaran kuesioner. Jadi kuesioner yang kita buat berdasarkan sistem ASI IT, dapat digital ataupun dapat physically, nanti dapat nilai, maka baru bisa kita lakukan penghitungan. Nah, ketika kita sudah kumpulkan kuesionernya, ini saya ambil satu sampel, jadi tabel hasil perhitungan tingkat kematangan ya, dari domain-domain yang kita ambil tadi, kita ambil beberapa responden, itu hasil penghitungan maturity-nya, ada responden 1 dan 2, kemudian kita ambil average-nya, kita ambil rata-rata, lalu kita bulatkan angkanya. Seperti yang kita sudah bahas di depan kemarin, ada rentang nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, angka itu yang kita jadikan acuan. Setelah sudah, hasil perhitungan mendapati rata-rata tingkat kematangan sistem informasi di rumah sakit, yaitu sebesar 3. Jadi, yang kita lihat di pojok pembulatan ya, rata-rata di situ angkanya 3. Jadi, ketika rata-ratanya 3,
dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem informasi pada level defined process. Apa itu defined process? Bahwa objek tersebut atau rumah sakit itu seluruhnya proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan dengan baik. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi ketika kuesioner itu menilai suatu sistem, jadi kuesioner Anda berikan ke rekan-rekan yang ada di objek perusahaan tersebut, kemudian dikembalikan, ketika nilainya rata-rata 3, sebenarnya sudah banyak yang didokumentasikan dengan baik. Namun ada proses evaluasi yang belum maksimal, sehingga kemungkinan masih ada beberapa penyimpangan yang terjadi di sistem tersebut. Kemudian, setelah kita nilai tadi, dari angka 3 tadi kita dapat ngambil sedikit perbandingan kesenjangan ya. Jadi kita ukur dari pengennya kita apa, nilainya misal 5, rupanya masih 3. Lalu mau kita apakan? Kita berikan satu perhitungan matematis lagi. Jadi subdomainnya seperti yang ada di layar. Jadi teman-teman misal tingkat kematangannya 3 tuh, yang kita dapat dari yang pertama tadi. Kemudian keinginannya angkanya masih 4. Jadi ada gap ya, atau selisih kematangan yang diharapkan dikurang kematangan saat ini. Sangat sederhana kok rumusnya. Jadi hanya dibandingkan, berarti masih ada selisih 1. Ketika selisihnya 1, kita akan, ini lanjutan dari yang tadi. Ketika nanti selisihnya 1, kita akan bahas satu-satu ya. Ke-6 domain yang pada kondisi tingkat kematangan pada level 2, yaitu ada PO3, PO6, PO7, A15, A16, DS13 mendapat prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Maksudnya seperti apa? Angka mereka masih jauh ekspektasinya dari angka yang kita inginkan. Jadi PO ini ketika nanti teman-teman jadi konsultan IT ya, misal saya dengan perusahaan saya pribadi di luar pendidikan ya. Jadi ketika perusahaan saya melakukan penilaian tertentu terhadap sistem yang sudah ada, misal saya dapat tender. Lalu dapat tender itu sistem yang ingin saya gunakan, sistem yang sudah akan saya instalasi sudah ada sistem sebelumnya. Jadi saya sebelum melakukan eksekusi terhadap sistem sebelumnya, ketika saya dapat tendernya, maka selisih sistemnya itu yang akan jadi saya jadikan prioritas pengerjaan. Begitu juga teori ini kita gunakan saat melakukan audit. Jadi kita kembali ke konten sehingga akan seimbang tingkat kematangan rata-ratanya. Jadi nilainya 2 tuh. Kita harus berikan penekanan-penekanan di domain yang harus kita angkat. Jadi nggak bisa ketika teman-teman nanti jadi analis sistem informasi atau expert di bidang teknologi, Anda bicara berdasarkan naluri saja nggak bisa gitu. Jadi ketika Anda ketemu lihat software, kemudian lihat sistem, oh itu software-nya jelek, oh itu sistemnya jelek, tolak ukurnya apa? Jadi ketika Anda nggak bisa jawab itu berarti Anda mengada-ngada gitu, hanya buat satu statement yang liar kalau di bahasa kami biasanya. Maka kita kembali ke sini, kematangan level 2 untuk ke level 3, maka akan ada beberapa rekomendasi sebagai berikut ya. Itu yang kita jadikan prioritas tadi. Yang pertama, rekomendasi untuk PO3. Manajemen perlu menyadari pentingnya rencana infrastruktur teknologi. Ini yang harus kita sampaikan ke teman-teman dari perusahaan. Khususnya di rumah sakit, kalau yang untuk case ini. Jadi, ketika Anda ditanya, apa masukannya, Mas atau Mbak atau Bos, gitu kan. Manajemen perlu menyadari ini. Anda harus tahu infrastrukturnya seperti apa, karena itu nilainya yang masih jauh dari ekspektasi. Kemudian yang kedua, perlunya proses pengembangan rencana infrastruktur teknologi cukup masuk akal dan selaras dengan rencana strategis teknologi informasi. Nggak jauh beda dengan yang pertama, jadi penekanannya adalah pengembangan infrastruktur mau seperti apa, pihak manajemen juga harus tahu. Kemudian yang ketiga adalah perlunya arah infrastruktur teknologi mencakup pemahaman tentang kemana organisasi ingin memimpin atau tertinggal dalam penggunaan teknologi. Maksudnya seperti apa? Jadi decision maker, jadi di top manajemen, teman-teman sudah ngambil mata kuliah manajemen science, jadi ada top manajemen yang menentukan kebijakan untuk middle management ataupun low management yang untuk khususnya teknologi informasi. Ini rekomendasi untuk PO3. Kemudian rekomendasi domain PO6, itu ada 3 juga, perlu adanya pengendalian informasi dan lingkungan manajemen mutu yang lengkap, dikembangkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan oleh manajemen. Jadi, informasi yang ada di dalam sistem tersebut itu juga harus kita jaga kualitas mutunya dari informasi tersebut.
Kemudian yang B adalah pengembangan kebijakan terstruktur, kemudian staff pun juga harus menjaga hal-hal yang ada integrasinya dengan sistem. Kemudian termasuk isu-isu kunci itu apa ya? Biasanya isu-isu kunci itu sharing password, kemudian sharing ID, itu biasanya juga harus jadikan satu apa ya? Sebuah sekuritas, sesuatu yang dianggap penting oleh teman-teman. Jadi itu harus dipaparkan dari manajemen ke staffing. Kemudian perlunya adanya pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur secara konsisten. Jadi kepatuhan itu adalah beberapa peraturan yang sudah dibuat, itu juga harus dipatuhi secara baik oleh teman-teman staffing dan manajemen. Kemudian untuk PO7, ini harus ada proses yang didefinisikan dan terdokumentasi untuk mengelola sumber daya bidang teknologi informasi. Dari kuesioner yang kita sebarkan setelah kita melihat sistem juga, masukannya untuk PO7 seperti ini. Jadi harus ada hal yang lebih didefinisikan spesifik, kemudian dokumentasinya juga harus lebih bagus. Kemudian harus ada rencana pengelolaan teknologi informasi. Kebanyakan biasanya perusahaan, kenapa PO7 ini jadi titik tekan, biasanya perusahaan itu ketika sudah punya sistem, punya software yang canggih, itu mereka nggak akan melakukan satu planning ke depan, itu agak-agak jarang biasanya. Jadi ketika software tender sudah dapat, udah dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan, selesai. Jalan 5 tahun, nanti nggak bagus kita tenderkan lagi. Jarang harus ada perencanaan. Makanya kita di sini kita berikan satu saran untuk rencana pengelolaan sumber daya manusia khusus bidang TI-nya. Jadi resource-nya akan berkembang terus, khususnya di bidang SDM-nya. Kemudian perlu adanya pelatihan formal, ini normatif ya, pelatihan. Jadi mungkin dari kuesioner yang kita ambil banyak yang belum paham maksimal gitu kan di bidang TI-nya. Kemudian di A15-nya, jadi AI5-nya, manajemen melembagakan kebijakan dan prosedur untuk akuisisi TI-nya. Jadi ini lebih bicara ke acquire and implement, jadi lebih ke struktur top management. Pemasok sumber daya IT diintegrasikan ke dalam mekanisme manajemen proyek sistem informasi. Jadi, manajemen proyek organisasi. Kebanyakan orang IT ini kan ditaruhnya di belakang gudang ya, di satu warehouse di belakang, kemudian jarang interaksi dengan organisasi. Tapi sebaiknya kalau kita paham dengan acquire dan implement, ilmu yang kita pelajari di audit, mereka juga harus dilibatkan untuk memberikan satu sudut pandang ya, ketika ada mekanisme tertentu di manajemen. Kemudian manajemen mengkomunikasikan kebutuhan akan akuisisi dan pengelolaan kontrak ini lebih ke dokumen-dokumen ya. Biasanya kuesioner yang kita ambil, banyak staff nggak tahu tentang dokumen akuisisi, kemudian pertanggungjawaban divisinya seperti apa. Yang kelima adalah rekomendasi untuk domain AI6. Ini perlu adanya proses manajemen perubahan formal yang ditetapkan. Kemudian ada juga analisis dampak perubahan TI. Kemudian ada dua untuk yang AI6-nya. Kemudian untuk rekomendasi domain DS13-nya, kebutuhan akan manajemen operasi komputer perlu dipahami dan diterima dalam organisasi. Kebijakan formal dikembangkan untuk mengurangi jumlah kejadian tak terjadwal. Jadi manajemen juga harus mempertimbangkan ketika dia membuat suatu sistem ataupun programming, harus ada kejadian tak terduga yang dijadikan satu keputusan accepted ya, jadi keputusan dadakan lah ibaratnya. Jadi ketika sistem ini nggak berjalan dengan bagus, maka keputusannya adalah A, keputusannya adalah B. Jadi kurang lebih begitu penggambarannya. Kesimpulannya dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, ada 3 hal utama yang bisa dijadikan satu analisis, bisa dijadikan satu sudut pandang. Yang pertama adalah berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan perhitungan maturity level dari framework COVID 4.1 pada sistem informasi di RSUD Banyumas, diperoleh rata-rata tingkat kematangan berada di level 3. Ini fakta. Jadi teman-teman juga harus menilai suatu sistem, suatu software itu dengan fair, dengan aturan yang jelas, kemudian dengan perhitungan angka yang rasional. Yaitu define proses, yang berarti seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan, serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem komputerisasi yang baik. Namun belum adanya informasi terhadap sistem tersebut, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan. Jadi technical lah, jadi banyak hal yang harus
harus dijadikan prioritas evaluasi sehingga kita bisa menekan beberapa hal yang harusnya nggak nyimpang dari sistem, rupanya di sistem itu masih melintir sana, melintir sini seperti itu. Kemudian pada sistem informasi di objek tersebut terhadap 6 proses yang berada pada level repeatable but intuitive dan 16 proses pada level defined process, kemudian hasil temuan dan nilai kedewasaan harus dipertahankan. Sedangkan pada proses-proses yang masih di bawah tingkat kedewasaan diharapkan harus lebih diperhatikan seperti yang kita bahas tadi ya di depannya. Ada beberapa domain yang nilainya masih 2, maka ketika kita mengembangkan software atau IS tersebut, kita hajar di titik-titik itu. Kemudian, yang ketiga adalah analisis hasil gap, general accounting principle, atau kesenjangan ya, tingkat kematangan pada keseluruhan proses, yaitu sebesar 1. Jadi kesenjangannya 1 ya. Jadi ekspektasinya kita pengen 4, rupanya kecapainya baru 3. Jadi nggak terlalu jauh gapnya. Jadi angkanya 1. Hal ini berarti untuk mencapai nilai maturity level dari level 2, repeatable but intuitive, sampai ke level 3, defined process, yaitu dengan melakukan perbaikan seperti rekomendasi yang diberikan. Tadi kita ngasih rekomendasi ya. Jadi rekomendasi itu yang dijadikan perusahaan untuk menentukan software-nya mau gua apain, sistemnya mau gua apain. Jadi kurang lebih pembahasannya seperti ini. Kita akan lanjutkan di sesi dialog ya, karena waktu kita juga nggak terlalu lama, teman-teman juga kerja ya, mungkin capek, ya kita dialog ringan saja lah. Yang pastinya inginnya saya, ilmu yang saya paparkan bisa nyampe ke teman-teman dan bisa Anda gunakan kapan saja. Mungkin itu kita dialog saja. Sepi ya, pada tidur ya. Silakan yang ingin dialog atau bertanya, silakan. Atau bingung ya? Ganta, kalau mau nanya, Gan. Kenapa mau manggut-manggut malahan? Emang lagi dengerin Avenged Sevenfold, kamu manggut-manggut. Ya, silakan. Rosalia, mau nanya? Enggak, Pak. Enggaknya bingung atau bingung? Saya rasa nggak terlalu berat ya, materinya ringan kok, nggak teknis banget kok. Lebih arah penggunaan apa ya? Penggunaan audit aja lah gitu. Bisa kita gunakan di hal-hal seperti ini gitu. Jadi ketika teman-teman ngembangin skripsi ataupun tesis S2, kalau teman-teman ngambil S2, jadi nggak harus orientasinya teman-teman bikin software. Nggak juga gitu kan. Jadi kalau bosen ya, misal gue nih, gue bosen lah gue bikin software terus, gue pilih ngaudit sesuatu. Nyalahin sesuatu kan mudah sih. Gampang lah. Software ini jelek. Tapi ketika kita ngambil mata kuliah audit, paling nggak teman-teman juga tahu, cara nyalahinnya begini. Gitu. Pengen saya sih begitu. Silakan, Abdi mau nanya, Di? Abdi Pranata. Tanyalah biar kita dialog ringan gitu. Hafiz, tuh bagus Akbar Hafiz. Nanya Hafiz. Kamu ini tiduran apa di mana ya? Backgroundnya kok serem banget ya? Hah? Oh, saya pikir tiduran apa nggak pusing begini. Ya, silakan yang mau nanya atau dialog. Mbak Febri. Mau nanya, ya, Mbak Febri? Baru masuk, Pak. Jadi belum dengar bahasan Bapak tadi. Masya Allah. Buset. Ya. Orang tadi gangguan, Pak. Nggak bisa. Baru masuk ini kita sama Desi juga. Oh, gitu ya. Ya, iya, maaf ya. Saya neranginnya duluan berarti. Maaf, iya, Pak. Nanti dibelajari di PPT-nya aja juga ya. Minta maaf ya, Pak. Oh iya, sama-sama. Silakan, Muji, mau nanya, Ji?
Muji Setia? Belum? Oke, kalau belum begini. Jadi teman-teman, nanti video ini kan saya akan rilis di YouTube ya. Jadi ada satu pola yang saya inginkan. Nanti ada tim satu kan. Tim pertama nanti khususnya ngejawab ya. Ini kan saya nggak tahu ya teman-teman ngecun atau enggak, saya juga nggak ngerti gitu kan. Nanti tim satu tugasnya ngejawab pertanyaannya. Jadi teman-teman selain tim satu silahkan nanti di bawah itu ditanya aja. Misal ada hal-hal yang nggak paham ya, saya minta tim satu untuk menjawabnya. Nanti tetap saya kawal lah, saya lihat-lihat gitu. Paling nggak pertanyaannya dari teman-teman bisa dilihat orang banyak lah. Pengennya saya sih begitu sih. Jadi satu saat nanti kalau kalian udah jadi ahli engineer, rupanya inget ya. Dulu pernah gue nanya blow on gitu, nanya blow on lah. Jadi begitu. Tim satu ada ya? Masih inget nggak? Jangan-jangan udah lupa lagi. Wah, loka nih. Senyap. Lupa pasti. Ngantuk Pak, bukan lupa. Oh, ngantuk. Oh, baru jam berapa? Lupa, Pak. Jamnya lelah ini Pak, jam lelah. Oh, jam lelah ya? Oh iya, iya. Maaf ya mengganggu jam lelahnya ya. Enggak lah Pak, bercanda. Oh, bercanda. Ya, jadi begitu. Kalau sekarang belum ada, saya harap nanti banyak pertanyaan yang bagus gitu dari teman-teman kan. Terus saya minta karena kita butuh aktif lah, teman-teman juga bisa saling tanya jawab. Tim satu ya, monitor, nanti saya juga lihat data saya di belakang. Tim satu saya akan lihat nama-namanya untuk merespon. Gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak tanya jawab biasa lah. Cuman tim satu yang eksekusinya. Gitu sih. Ada yang mau nanya lagi? Cici Cahyanti mau nanya? Sebenarnya sih mau nanya, cuman Boleh. Nggak apa-apa, nanya aja. nggak lah Pak, takut. Takut apa? Takut sama Ganta kamu ya? Emang dia begitu, biarin aja, nggak apa-apa. Udah, biarin. Tadi kayaknya dijelasin Hah? soal dari rumah sakit ya Pak ya. Oke, ya. Itu kayak memperoleh gambaran kemana arah yang dituju instansi tersebut. Kayak kita itu identifikasi prosesnya teknologi itu seperti apa sih Pak? Bahkan tadi dibilang kayak arahnya mau ke bisnis itu gimana Pak? Saya sebenarnya belum ngerti, belum paham Nggak apa-apa. gitu. Masih bingung Mas. Jadi masih kayak ngeblank gitu. Iya, jangan ngeblank lah, nanti berbahaya. Termasuk saya ya, selain di dunia pendidikan, saya jalankan 2 perusahaan IT, saya pun masih bingung kok. Apalagi kamu gitu kan. Intinya apa? Suatu saat kamu nanti ketemu nyalah-nyalahin sistem dan program. Gitu Ci ceritanya. Ketika kamu menyalahkan sistem tersebut, kamu akan berhubungan dengan manajemen perusahaan. Ketika manajemen perusahaan bicara tentang kebutuhan bisnisnya, kepentingan bisnisnya, kamu sebagai developernya juga harus tahu. Maksudnya gitu. Jadi, misal perusahaan gua ini sistemnya akan ekspansi sampai ke Australia gitu kan. Nah, kepentingan bisnis itu kamu juga harus paham. Jadi, orang IT-nya tuh ngecun loh, kepentingan pejabat-pejabat ini maunya apa. Jadi, nggak hanya ngikutin, nanti kan suatu saat kamu udah pernah bikin software, pernah buat software? Baru mau, cuman nggak dilanjutin Pak, karena lama prosesnya Pak. Gimana itu maksudnya? Oh, ya dilanjutin baru mau awal. Nggak apa-apa, dilanjutin. Nanti karena kan kalian sarjana komputer ya, ngurusinya kalau nggak bikin software, bikin sistem. Jadi ya pertanyaan Cici tadi adalah, kamu ketika duduk bersama dengan manajemen, berhak menanyakan hal-hal teknis yang kepentingannya adalah bisnis. Misal kita pindahkan yang ekspansi Australia, misal kejauhan ya. Misal di toko handphone lah, gitu kan. Produk yang dijual adalah A, B, C, D dengan kuota sekian. Jadi software kamu pun harus bicara sampai ke sana. Gitu. Sederhana kok, tinggal kita sering komunikasi sama dunia itu aja sih. Gitu Ci, gambarannya. Jadi kalau di rumah sakit kan, misal dia bidangnya
apakah di penyakit dalam atau lebih banyak ke bisnisnya, dokternya lebih banyak dokter umum atau dokter anak. Jadi engineer, misal kami kayak pembuat software atau pembuat sistemnya juga harus tahu kepentingan kayak gitu. Jadi ketika nanti designing ketemu gitu kan, kepentingan bisnis sama creator engineer-nya. Gitu sih, Ci. Emang kalau dialog teori ya begini bahasanya, tapi seru lagi ketika kamu ketemu sama manajemen. Pak, gue mau bikinin software lu nih, bos. Kepentingan lu apa, bos? Biasanya gitu. Gitu, Ci. Ci, Oh gitu ya Pak. malah ngucek-ngucek mata. Hah? Udah pada ngantuk. Jadi gitu teorinya. Kayak usulan gitu itu ya Pak ya? Hmm? Kayak tadi Pak bilang kan kayak aku tuh kayak saya tuh kayak punya usulan atau gagasan gitu ya ke manajemen saya gitu ya. Apa gimana? Kebalik malahan. Kebalik ya? Iya, manajemennya yang ngasih instruksi ke kamu. Tapi kamu paham, tapi kepentingannya bisnis ya, bukan coding, tapi kepentingannya bisnis. Oh, gitu. Oke. Nah. Ya Pak. Kalau yang profit sih Oke Kak, mohon maaf sekian. Loh, nggak apa-apa. Kok minta maaf? Kita belajar bareng-bareng gitu. Saya juga nggak expert banget, cuman hal ini yang sering ketemu sama dunia saya gitu. Mungkin gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya sudahi sesinya ya, karena teman-teman udah banyak yang matanya hitam-hitam begitu ya. Hantu dong, Pak. Nggak ininya, maksudnya apa? Mata panda gitu. Pada capek, Pak. Oh iya, ya. Mungkin kalau gitu saya mohon maaf ganggu waktunya, kita akhiri sesinya ya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.